Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Multi Channel Serang Banten. Kali ini saya akan memperbaiki sebuah kulkas satu pintu mereknya Sanken yang kondisinya kompresor hidup tetapi tidak dingin. Di sini di belakang di sini ya. Di belakang ini pipa-pipanya masih kering, tidak ada tanda-tanda kebocoran. Tetapi saya curiga di bagian kompresor. Dia kompresor hidup tetapi suaranya sangat nyaring sekali. Saya curiga bagian kompresor. Kenapa bisa sangat nyaring sekali? Kita buka dulu ataupun kita patahkan dulu untuk tuh lihat. Setelah saya patahkan untuk pipa hisap untuk pengisian freonnya ya di kompresor ini, ternyata freon masih bagus, masih banyak yang keluar. Dan ini kondisi seperti ini biasanya untuk kerusakannya di dalam kompresor. Lihat di sini saya coba tuh, tekanannya dia sama sekali tidak ada. Kompresornya dia sembunyinya nyaring sekali, tetapi tekanannya nggak ada. Lihat di sini. Oke. Untuk kondisi seperti ini kita harus membongkar kompresornya dulu, karena kita harus mengecek olinya dan kalau perlu, kalau memang tidak bisa diperbaiki, sekaligus kita ganti saja kompresornya. Oke, kita bongkar saja untuk kompresornya seperti ini. Untuk cara membongkarnya kita cuma membutuhkan kunci 10 dan ya kalau nggak ada ya kita menggunakan tang saja seperti ini. Saya menggunakan tang untuk pembongkaran kompresor, dan pipa-pipanya kita putuskan dulu hubungannya yang menuju kulkas. Setelah itu kita angkat saja seperti ini. Lihat, saya coba lagi untuk kompresornya, tidak ada tekanan sama sekali di sini. Lihat, tidak ada sama sekali tekanannya. Kita cek olinya seberapa. Kita cek dulu olinya. Olinya pun sedikit, sangat hitam sekali, sedikit. Kalau kondisi seperti ini kita harus mengganti kompresornya saja ya langsung, nggak usah kita pikir-pikir panjang, karena untuk kondisi seperti ini kompresor tidak bisa diperbaiki. Biasanya yang bermasalah itu piston, karena untuk suaranya saja saya sudah curiga dari suaranya sudah sangat nyaring sekali. Biasanya piston itu sudah aus ataupun dari apa namanya, klep ya, apa namanya ya, klep itu pecah ya, ataupun ya pecah klepnya, klep atau apa sih itu pecah itu. Jadi nggak usah pikir-pikir lagi ya kalau seperti ini. Kita harus rundingkan dulu untuk biaya perbaikannya sekaligus penggantian kompresor. Saya rencana mau mengganti kompresor yang second saja, tetapi model second juga yang penting bagus hasilnya ya, seperti ini ya. Ternyata ya sudahlah, tidak kita ponis saja untuk penggantian kompresor mah. Kita harus ya, dengan ini jalan terakhir ya, nggak mungkin kita harus memperbaiki seperti ini, apalagi kita waktunya sedikit. Oke, kita copotan dulu, kita lepas dulu untuk kompresornya, dan lanjut kita penggantian kompresor. Untuk penggantian kompresor saya sudah melakukan pemasangan kompresor bekas ini. Ini kompresor second ya yang saya pasang. Saya mendapatkan di rekan saya untuk kompresornya. Kita pasang seperti ini. Untuk pemasangannya sudah ini ya, terlewat ya, karena ya saya juga waktunya terburu-buru. Oke, langsung saja untuk mengetes kompresornya. Dilihat di sini untuk kompresor yang saya pasang ini, walaupun second, dia ampere normal bagus, dan tekanan pun dia bagus. Suara pun dia tidak ada, nyaris tak terdengar suaranya. Ya artinya kompresor ini bagus. Jangan lupa ya, sebelum pemasangan kompresor bekas, jangan lupa dicek dulu olinya. Kita pembelian kompresor bekas wajib kita cek olinya. Walaupun misalkan kita beli kompresor bekas dan suaranya nyaris tak terdengar, bagus, intinya bagus, tetapi kita wajib untuk pengecekan oli. Ditakutkan olinya tidak ada, yang akhirnya selama beberapa bulan kompresor macet. Kan sayang sekali kan kalau seperti itu. Alangkah baiknya sebelum dipasang saja kita cek oli, supaya memastikan nanti akan awet ya. Oke, sekarang kita pemasangan pipa-pipanya untuk penyambungan ke kondensor dan penyambungan ke pipa balik evaporator. Kita pasang dan kita ukur saja sedemikian rupa ataupun secukupnya saja. Untuk pipa shocknya saya menggunakan pipa 1/8 untuk shock menuju ke kondensor.
seperti ini. Dan dilanjut untuk pengelasan penyambungannya. Untuk ke kondensor ya mau pakai borak tidak apa-apa, tidak memakai borak juga nggak apa-apa. Apalagi untuk ke pipa baliknya. Tetapi kalau bisa untuk ke kondensor pakai borak saja ya. Karena untuk mempercepat dan untuk supaya lebih yakin lagi untuk pengelasannya, tidak ada kebocoran. Sekarang kita lanjut bagian pipa balik kompresor ataupun pipa balik dari evaporator. Kita las seperti ini. Untuk pipa balik dari evaporator sebetulnya walaupun tidak menggunakan borak juga nggak apa-apa, karena bahannya sama-sama tembaga. Sekarang kita lanjut untuk pengelasan bagian ventil. Yakinkan ataupun pastikan tidak ada kebocoran seperti ini. Jangan sampai kita nanti setelah pengisian freon ternyata lasan kita yang kita las ternyata bocor. Akhirnya nanti kerja 2 kali, waktu pun habis. Lanjut kita sekarang untuk proses selanjutnya. Pemvakuman seperti biasa. Untuk pemvakuman seperti ini saya menggunakan merek murah ataupun vakum menurut saya vakum murah ini ya, tetapi ya lumayanlah hasilnya untuk mempercepat pekerjaan saja, yang terpenting seperti itu. Menggunakan vakum ini saya cuma membutuhkan waktu kurang dari 5 menit sudah beres untuk pemvakuman, tidak membutuhkan waktu lama, kurang dari 5 menit juga sudah beres. Dilihat setelah memvakum ternyata di sini tidak ada kebocoran, yang intinya untuk pada lasan-lasan yang kita las aman dari kebocoran. Lanjut pengisian freon seperti ini. Untuk pengisian freon ini kan merek Sanken ya, merek Sanken, tetapi kompresornya kompresor merek lain. Tidak apa-apa ya, tidak ada masalah. Kita sesuaikan saja untuk ampernya. Ampere kompresor 1 pintu itu normalnya 0,3 sampai 0,4 setelah kita isi freon. Itu aja untuk ampernya. Dan tekanan PSI-nya kita kasih 15 sampai 18, 10 sampai 18 PSI. Ya. Jadi untuk pengisian freonnya ini saya cukup meraba di filter dan di kondensor dan melihat ampere juga. Itu saja. Tekanannya pun kita perhatikan. Kalau kita mengisi awal kita isi 10 PSI, kondensor masih belum terlalu panas. Ya, maksudnya filter masih belum terlalu hangat, kita tambah menjadi 15 PSI. Kita pastikan dulu untuk 10 PSI sampai filter sampai hangat ya, terasa hangat. Kalau sekiranya filter belum terlalu hangat di tekanan 10 PSI, kita tambah sampai 15 PSI. Kalau sekiranya di 15 PSI sudah terasa hangat, itu artinya sudah cukup sampai di situ. Dan lanjut kita melihat ampere. Ampere maksimal 0,4 di skala besar ya. Jadi seperti itu. Untuk pengisian freon yang kita tidak tahu berapa PK, berapa kapasitasnya ya, jadi seperti itu saja. Yang terpenting kita tahu ampere. Jadi begini ya, pada intinya untuk awal kosong, misalkan awal kosongnya kita 3 ampere, maksudnya 0,3, kita isi saja sampai 0,4 seperti itu. Misalkan awal kosongnya 0,2, kita isi sampai 0,3 seperti itu. Ini saya isi sampai 0,4 ya. Karena awal kosong dia di 0,3, jadi saya isinya 0,4. Seperti itu caranya. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi. Dan kita lihat di sini kondensor dan bodi hangat, yang artinya sirkulasi lancar. Untuk filternya pun dia panas, hangat ya, yang artinya sirkulasi kapiler pun lancar. Jadi seperti itu saja untuk pengisian freon. Nggak usah kita pusing nyari kapasitas,
Nggak usah kita pusing nyari tipe-tipe, nggak usah pusing-pusing seperti itu. Kita mainkan saja feeling kita. Kalau kita sudah terbiasa, kita menggunakan feeling juga bisa. Walaupun yang penting kita sudah terbiasa untuk mengisi freon kulkas, perbaikan kulkas itu ya. Oke, mungkin sampai di sini saja untuk perbaikannya. Semoga video ini bermanfaat dan semoga bisa menjadikan pengalaman dan menjadikan wawasan lagi buat para penonton di sini. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.